Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget setelah seharian duduk di depan meja? Rasanya kayak abis lari maraton, padahal kan cuma duduk. Nah, ternyata Anda nggak sendirian. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar misteri di balik kenapa kerja kantoran itu melelahkan dan gimana ergonomi bisa jadi penyelamat kita. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa duduk, sebuah aktivitas yang harusnya paling santai, justru bikin badan kita remuk redam? Ini adalah sebuah paradoks yang dialami jutaan orang setiap hari, dan jawabannya ternyata sangat ilmiah. Dan semuanya itu berawal dari satu konsep kunci, kerja statis. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat kita merasa hanya duduk selama berjam-jam. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama pahlawan di cerita ini, ergonomi. Sederhananya gini, ergonomi itu adalah tentang mendesain lingkungan kerja kita, mulai dari kursi, meja, sampai software yang kita pakai, supaya pas dengan tubuh kita. Bukan sebaliknya, kita yang dipaksa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang nggak nyaman. Nah, ini dia nih biang keladinya, beban statis. Coba deh bayangin, otot kita itu kan dirancang untuk bergerak ya, kontraksi, lalu rileks. Tapi waktu kita duduk, otot-otot di leher, bahu, dan punggung kita itu justru dipaksa buat tegang terus-menerus, tanpa henti. Cuma buat apa? Cuma buat nahan posisi tubuh kita. Itulah yang disebut beban statis. Analogi ini benar-benar pas banget buat ngejelasinnya. Bayangin Anda diminta megang segelas air. Awalnya enteng banget kan? Tapi coba deh tahan posisi itu selama 1 jam, 2 jam, seharian penuh. Gelas yang tadinya ringan itu bakal terasa kayak batu bata. Nah, persis itulah yang dirasakan otot-otot Anda setiap hari. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di level sel? Kontraksi statis itu ibaratnya kita lagi meres selang air. Otot yang tegang itu ngejepit pembuluh-pembuluh darah kecil, yang akhirnya motong pasokan oksigen dan nutrisi ke otot itu sendiri. Di saat yang sama, sampah sisa metabolisme kayak asam laktat jadi terperangkap dan nggak bisa keluar. Jadi otot Anda itu kelaparan dan keracunan di waktu yang bersamaan. Pantas aja rasanya sakit dan capek banget. Beban statis ini memang nggak kelihatan, tapi dampaknya itu numpuk hari demi hari, kayak tetesan air yang perlahan-lahan bisa melubangi batu. Yuk kita lihat gimana kerusakan mikro ini terjadi secara bertahap. Poin krusialnya tuh ini. Sakit punggung kronis atau masalah carpal tunnel syndrome itu jarang banget disebabkan oleh satu kecelakaan besar. Justru itu adalah hasil dari ribuan tekanan-tekanan kecil dan postur yang salah yang kita lakukan setiap hari yang secara perlahan tapi pasti merusak jaringan tubuh kita. Analogi selang air ini juga kena banget. Waktu tubuh kita dalam posisi netral yang baik, beban itu terdistribusi secara merata. Tapi, postur yang jelek, misalnya bungkuk, itu menciptakan tekukan di tulang belakang kita. Nah, titik tekukan inilah yang menerima tekanan berlebih yang lama-lama menyebabkan keausan pada sendi dan bantalan tulang belakang kita. Masalahnya, ternyata nggak berhenti di fisik aja loh. Ada hubungan yang kuat banget antara pikiran dan tubuh kita, yang bisa menciptakan sebuah lingkaran umpan balik negatif. Semacam lingkaran setan ketegangan yang bikin kita makin lelah. Nah, yang menarik banget dari sini adalah gimana lingkaran ini bekerja dua arah. Dari pikiran ke tubuh, stres mental itu seperti kita nyetir mobil tapi rem tangannya masih aktif. Tanpa sadar, tubuh kita jadi tegang, bakar energi yang nggak perlu, dan akhirnya bikin kita cepet capek. Sebaliknya, dari tubuh ke pikiran. Nyeri fisik yang kronis itu kayak sinyal wifi yang lemah buat otak kita. Dia terus-menerus ngasih gangguan, menguras energi mental kita cuma buat ngabaikan rasa sakitnya, alhasil jadi susah banget buat konsentrasi. Seolah-olah itu semua belum cukup ya, era modern ini nambahin lagi lapisan masalah baru. Teknologi digital telah menciptakan jenis beban yang sama sekali baru bagi tubuh dan pikiran kita. Selamat datang di era kelelahan digital. Ini bukan sekedar mata lelah biasa ya, ini adalah kondisi kelelahan fisik dan mental yang disebabkan oleh paparan layar yang berlebihan, yang akhirnya bikin kita susah fokus dan energi kita terkuras habis bahkan setelah jam kerja selesai. Jadi ada dua penjahat utamanya di sini. Pertama, beban visual. Natap layar terus-menerus itu ibaratnya kayak natap obor terang di tengah kegelapan. Otot mata kita dipaksa kerja ekstra keras tanpa henti, yang akhirnya bikin mata tegang. Kedua, beban kognitif. Nah, ini nih, pakai software yang nggak intuitif, itu kayak nyari kunci di ruangan gelap. Otak kita habis energinya cuma buat mikirin gimana cara pakainya, bukan buat ngerjain tugas yang sebenarnya. Oke. Setelah kita ngomongin semua masalah ini, jangan panik dulu. Ada kok jalan keluarnya. Ergonomi itu nggak cuma mengidentifikasi masalah, tapi juga nawarin solusi-solusi praktis untuk memutus siklus kelelahan ini.
Solusinya itu berdiri di atas dua pilar utama. Yang pertama, adaptasi fisik. Artinya, kita menyesuaikan alat-alat kerja kita, seperti kursi dan meja. Pilar kedua, dan ini yang sering banget dilupakan, adalah pencegahan. Kita harus mengubah kebiasaan kerja kita. Ingat, mengubah alat tanpa mengubah kebiasaan, itu nggak akan cukup. Dan semua solusi ini ujung-ujungnya kembali ke tujuan utama ergonomi, yaitu bukan cuma soal efisiensi, tapi tentang menciptakan sistem kerja yang aman dan manusiawi. Intinya adalah pencegahan, sebelum semuanya terlambat. Yuk, kita lihat beberapa contoh praktis yang bisa langsung Anda coba. Buat beban statis, coba deh pasang alarm setiap 30 menit untuk sekedar berdiri atau peregangan ringan. Buat beban visual, coba aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, lihat sesuatu yang jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Dan untuk beban kognitif, kalau lagi mentok, coba ganti tugas lain sebentar. Hal-hal kecil kayak gini dampaknya luar biasa loh. Pada akhirnya, ini adalah pemikiran yang paling penting menurut saya. Ergonomi itu bukan sekedar soal gimana caranya biar lebih produktif. Ini adalah sebuah filosofi yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan di tempat kerja. Ini tentang menghargai keterbatasan dan kemampuan tubuh kita. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini? Mungkin cuma naikin atau nurunin kursi sedikit, atau ambil jeda 5 menit buat peregangan. Satu perubahan kecil itu bisa jadi awal dari hari kerja yang jauh lebih baik dan lebih sehat besok. Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.